Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada rika simpanan orang-orang zaman dahulu di dalam bumi itu, zakatnya 1/5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat mengeluarkan zakat rikas: 1. Orang Islam, 2. Orang merdeka, 3. Milik sendiri, 4. Sampai nisabnya. Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nisab zakat barang tambang dan barang temuan dengan nisab emas dan perak yakni 20 misqah, 1 sama dengan 96 gram untuk emas dan 200 dirham atau 672 gram untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5% atau 1/40. Zakat fitrah. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata zakat dan fitrah. Zakat secara umum, sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama, bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu atau nisab dan haul, yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin dan para mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah, dan untuk mendekatkan diri kepadanya, serta membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rezeki yang menyisihkan sebagian daripadanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang kekurangan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa membayar fitrah sebelum sholat, maka itu adalah zakat makbul. Akan tetapi, barang siapa membayarnya sesudah sholat id, maka merupakan sedekah biasa. Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci bagaimana hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci. Dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat diartikan 2 kesimpulan tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak bermanfaat. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya, bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya, zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari yang raya fitrah, seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah guna menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik dan guna makanan bagi para miskin yang wajib dizakati. 1. Untuk dirinya sendiri, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. 2. Orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayarlah zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Syarat-syarat wajib zakat fitrah: 1. Islam. 2. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadan. 2. 3. Orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Zakat yang perlu dikeluarkan. Zakat fitrah untuk tiap-tiap jiwa atau sos sama dengan 2,305 kg dibulatkan menjadi 2,5 kg dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri. Lebih utama dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Boleh juga dikeluarkan semenjak permulaan bulan Ramadan sebagai takjil seperti yang tercantum dalam hadis Nabi, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dengan kurma atau soh
atau dengan syair satu soh atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, dari golongan kaum muslimin, dan beliau menyuruh zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar atau selesai sholat id. Muttafaq alaihi dalam riwayat Ibnu Adi dan Daruquti dengan sanad yang lemah. Cukuplah mereka atau orang-orang miskin jangan sampai berkeliling atau mencari nafkah pada hari itu atau hari raya. Untuk zakat fitrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung. Walaupun jagung termasuk makanan pokok, tetapi jagung nilainya lebih rendah daripada beras. Jadi dapat dilihat bahwa zakat fitrah bisa dibayar adalah makanan pokok sesuai daerah masing-masing. Sedangkan zakat mal merupakan zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seorang muslim telah berpenghasilan. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki dari usaha atau bekerja dengan besaran dan waktu yang telah ditentukan. D. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan Allah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Fakir. Golongan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. 2. Miskin. Golongan miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Fisabilillah. Golongan fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. 4. Mu'allaf. Golongan mu'allaf adalah kelompok yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam. 5. Ghorim. Golongan ghorim adalah orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tak sanggup untuk membayar hutangnya. 6. Ibnu Sabil. Golongan ini adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. 7. Amil zakat. Golongan amil zakat adalah panitia pengelola, penerima, dan dana zakat. 8. Rikob. Golongan rikob adalah golongan budak atau hamba sahaya. Hikmah zakat. Selain sebagai bentuk amalan dan ketaatan terhadap perintah Allah, zakat memiliki banyak hikmah dan pelaksanaannya, antara lain 1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi SAW bersabda yang artinya, peliharalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah, dan persiapkanlah doa atau untuk menghadapi malapetaka. 2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang-orang muslim yang kaya untuk menafkahkan harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar dan bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisap mereka dengan hisap yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan pedih. 3. Mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. 4. Membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. 5. Mengikis akhlak buruk. 6. Zakat adalah ungkapan rasa syukur atau nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7.
zakat yang dikumpulkan bisa dijadikan dana pengembangan potensi umat. Kesimpulan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib, sesuai perintah Allah, kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Zakat mempunyai peran yang sangat penting bagi umat Islam, sebab zakat dapat membersihkan dan mensucikan hati umat Islam, sehingga terhindar dari sifat tercela seperti kikir, rakus, dan gemar menumpuk harta. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan umat Islam pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal untuk mensucikan jiwa. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki seorang karena mencapai nisabnya atau batas terendah wajib zakat yang telah lewat atas kepemilikan harta tersebut, masa haul atau 1 tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen hasil pertanian. Manfaat zakat dalam kehidupan adalah menolong orang yang lemah dan menderita, atau jika zakat fitrah pada saat Idul Fitri, agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluknya, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar memiliki sifat mulia dan pemurah. Ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada kita. Menjaga kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan timbul dari si miskin. Mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya dan si miskin, dan menggapai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu zakat mal atau zakat harta. 1. Emas, perak, dan mata uang. 2. Zakat harta perniagaan. 3. Zakat binatang ternak. 4. Zakat hasil bumi. 5. Zakat barang tambang dan barang temuan.